Kita semua kan sering mikir, kalau internet itu sesuatu yang gaib, nirkabel, melayang-layang gitu aja di awan atau cloud. Pokoknya serba digital, serba virtual. Tapi gimana kalau ternyata fondasi dunia digital kita itu sebenarnya sangat-sangat fisik dan yang lebih parah, rapuh. Oke, coba deh kita mulai dari pertanyaan simpel ini. Waktu Anda simpen file di cloud atau lagi video call sama orang di negara lain, data itu sebenarnya ada di mana? Dan lewat mana perginya? Yap, beneran. Sebagian besar internet yang kita pakai setiap hari, nadi dari dunia modern kita, itu adanya di dasar laut yang dingin dan gelap. Jawaban yang kedengarannya aneh ini justru jadi kunci buat ngerti betapa rentangnya dunia kita yang katanya serba terhubung ini. Oke, mari kita bongkar mitos yang pertama. Anggapan kalau internet global kita itu sepenuhnya nirkabel, itu salah besar. Kenyataannya, tulang punggung internet itu adalah sebuah jaringan fisik yang luar biasa besar dan rumit. Nah, ini dia pemain utamanya, kabel bawah laut atau submarine cables. Ini bukan teknologi cadangan ya, ini adalah jalur utama. Lupakan dulu soal satelit. Kabel-kabel inilah fondasi dari hampir semua hal yang kita lakukan online. Mulai dari transaksi bank sampai nonton film favorit Anda. Sekarang, biar kita benar-benar paham sepenting apa kabel-kabel ini, kita harus lihat segede apa sih skalanya, seberapa masif jaringan ini sebenarnya. Angka ini jujur bikin kaget. Sampai 99% dari semua data internasional di dunia itu lewatnya kabel-kabel ini. Saya ulangi ya, 99%, bukan satelit, tapi lewat untayan serat kaca setipis rambut di dasar samudra. Jadi intinya jelas banget kan? Koneksi global kita itu hampir sepenuhnya bergantung pada infrastruktur fisik ini. Kalau di total, panjangnya berapa? Lebih dari 1,7 juta kilometer. Coba bayangin deh, itu cukup buat ngelilingi bumi lebih dari 42 kali. Ini tanpa ragu adalah jaringan komunikasi tunggal terbesar yang pernah dibangun manusia. Dan inilah wujud dari 1,7 juta kilometer itu. Tiap garis yang Anda lihat di peta ini, itu kabel beneran yang membentang di dasar samudra, ngirim data antar benua. Ini bukan lagi konsep, ini peta jalan sesungguhnya dari dunia digital kita. Tapi, di balik jaringan yang kelihatannya luas banget ini, ada satu kelemahan fatal. Ada beberapa titik geografis yang super sempit, atau kita sebut choke point, di mana banyak banget kabel numpuk di satu tempat. Dan sialnya, titik-titik ini seringkali ada di wilayah paling nggak stabil di dunia. Coba deh lihat lagi petanya. Fokus kedua lingkaran merah ini. Ini dia dua titik sempit digital paling kritis di planet kita. Koridor Laut Merah yang lewat Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Hampir semua lalu lintas data antara raksasa-raksasa ekonomi dunia dipaksa lewat jalur-jalur ini. Yuk kita bedah angkanya. Koridor Laut Merah aja itu nanggung 17% dari seluruh traffic internet global. Sementara itu Selat Hormuz hampir 30%. Nah, kalau digabungin, kebayangkan betapa terkonsentrasinya jalur data kita? Kalau salah satu koridor ini aja kena masalah, dampaknya itu bisa terasa ke seluruh dunia. Dan ini bukan cuma teori loh, kerentanan ini udah terbukti kejadian beneran. Kita lihat aja studi kasus dari insiden yang terjadi belum lama ini. Ceritanya gini, awal 2024 ada sebuah kapal diserang di Laut Merah. Kapal ini rusak dan lanyut tanpa kendali. Jangkarnya nyangkut dan keseret di dasar laut dan langsung memutus beberapa kabel serat optik sekaligus. Akibatnya, wah, kacau balau. Sampai 70% lalu lintas data antara Asia dan Eropa terganggu. Internet di mana-mana jadi lemot. Ini bukti nyata betapa cepatnya segalanya bisa berantakan. Dan benerinnya, jangan ditanya, susah banget. Cuma ada segelintir kapal khusus di seluruh dunia yang bisa ngerjain ini. Prosesnya sendiri bisa makan waktu berminggu-minggu, itu pun kalau mereka bisa masuk ke zona konflik dengan aman. Yang lebih bikin khawatir lagi, insiden kerusakan kabel kayak gini tuh terjadi sekitar 150 sampai 200 kali setiap tahun. Kebanyakan gara-gara jangkar kapal atau jaring ikan. Nah, insiden-insiden kayak tadi itu jadi semacam wake up call buat semua orang. Sekarang ada semacam perlombaan global untuk bikin internet kita jadi lebih kuat dan tahan banting. Terus gimana dong solusinya? Jadi, disinilah letak paradoksnya yang menarik banget. Kita mikir cloud computing itu kan datanya tersebar di mana-mana. Tapi kenyataannya, jalan tol fisik yang nyambungin semua pusat data itu, ya masih numpuk di beberapa jalur sempit yang itu-itu lagi. Mengatasi masalah konsentrasi ini adalah kuncinya. Oke, jadi gimana cara kita membangun internet yang lebih tangguh? Pertama, diversifikasi rute. Artinya, bangun jalan tol baru yang nggak lewat choke point lama. Kedua,
investasi di alternatif lain, kayak kabel darat atau bahkan jaringan satelit LEO sebagai cadangan darurat. Dan ketiga, mendesain proyek-proyek baru, kayak kabel Blue Raman yang dari awal tujuannya memang untuk mengurangi ketergantungan pada satu koridor aja. Kutipan ini ngena banget sih. Internet kita itu rasanya kayak nggak ada batasnya, tapi pada akhirnya semuanya itu lewat serat kaca yang super tipis di dasar laut. Fondasinya sangat nyata, dan justru karena itulah ia sangat rentan. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau kita ingat lagi bahwa semuanya, ekonomi kita, cara kita berkomunikasi, bahkan masyarakat kita, itu bergantung sama untayan-untayan serat optik ini, apakah itu artinya kita sebenarnya telah membangun dunia digital modern kita di atas pondasi yang terbuat dari kaca? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.